Pemirsa, cerdas mengelola keuangan akan membawa masa depan menjadi cerah, terutama jika kita sudah memahami bagaimana mengelola keuangan sedini mungkin. Anak dan keuangan, itulah topik perbincangan kita tentunya dalam Cerdas 5 Menit. Dan bersama saya Chandra Dewi, di studio Metro Manulife telah hadir Bapak Rusli Chan, Senior Vice President Agency dari Manulife Indonesia. Selamat pagi Pak Rusli. Selamat pagi Chandra. Pak Rusli, ini berbicara mengenai mengelola keuangan kita dengan baik. Sebetulnya mengelola keuangan dengan baik itu yang seperti apa Pak? Mengelola keuangan dengan baik tentunya kita tahu budget, ya, value daripada uang yang kita miliki, terus bagaimana kita ngatur keuangan pengeluaran kita, terus uang kita itu mau diinvestasikan kemana, tentunya semua itu diperlukan ya bagi setiap individu supaya uang yang kita miliki tersebut itu bisa berkembang, bukan cuma ada di penerimaan kita ada di situ, tetapi kita bisa mengembangkan jumlah investasi kita dan aset kita. Oke, alangkah lebih baiknya jika kita sudah memahami bagaimana mengelola keuangan ini sedini mungkin ya Pak Rusli. Benar. Ya. Untuk anak-anak, bagaimana kita, kapan harus mengajarkan mereka? Kalau kita mengajarkan tentang nilai uang itu mestinya sejak dini ya. Di dalam keluarga itu kita harus memberikan pengertian kepada anak bahwa segala sesuatu mainan contohnya itu ada nilai, ada value. Pada saat kita mau beli mainan, mereka juga harus tahu bahwa setelah mereka punya mainan tersebut, mereka harus bisa mengerti mainan tersebut ada nilai value-nya. Sehingga selesai mereka bermain itu harus disimpan kembali ke tempatnya dengan baik. Sehingga cara yang sederhana itu memberikan pengertian mereka bahwa pada saat kita menginvestasikan sesuatu bahwa hal tersebut atau barang tersebut itu harus kita jaga dengan baik. Kemudian di satu sisi kita juga kalau bisa kita terapkan dengan cara mengenalkan mereka konsep menabung yang sederhana. Apakah kita belikan celengan untuk mereka sehingga kita bisa membantu mereka itu at least setiap minggu kita bantu mereka untuk menabung, meletakkan uang di celengan tersebut bersama-sama dengan mereka. Oke, itu kan tadi di dalam lingkungan rumah kita ya Pak ya. Ya. Bagaimana dengan peranan sekolah? Apakah literasi keuangan juga dapat diajarkan sejak kecil di sekolah Pak? Sekarang itu lembaga keuangan itu sudah mulai melakukan sosialisasi di sekolah-sekolah juga. Jadi pengetahuan tentang literasi keuangan itu mestinya di tempat-tempat di mana anak itu bisa berinteraksi. Di tempat bermain pun sekarang itu sudah disediakan bagaimana cara supaya mereka bisa buka tabungan sendiri dan lain sebagainya. Di sekolah tentunya merupakan salah satu tempat yang baik untuk supaya anak bisa tahu tentang literasi keuangan dan mungkin ada role play yang dilakukan biasanya oleh perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang keuangan datang ke sekolah-sekolah untuk membuat anak itu mengerti tentang keuangan. Ataukah buka tabungan, apakah menabung, dan lain sebagainya. Tapi pastinya tahapan usia anak itu juga menentukan bagaimana mereka menerima literasi keuangan ya Pak ya? Betul. Jadi kalau seandainya kita mengajarkan anak-anak yang masih kecil, belum dewasa, berarti kita harus memberikan pengertian dengan cara bahasa mereka. Biasanya anak kalau kita bawa ke tempat jualan permen atau coklat, mereka itu akan ambil yang mereka kepingin, setiap hal-hal yang mereka kepingin. Di situ sebenarnya kita juga bisa mengedukasi mereka bahwa ini ada value-nya, ada nilai harga yang harus dibayar dan kamu hanya boleh pilih satu. Jadi mereka itu mulai mengerti tentang bahwa nilai uang, ya, kemudian mereka harus prioritas mana yang penting. Tapi untuk kan itu kebutuhan pada saat dia. mereka masih kecil begitu ya Betul. Pak Rusli. Nah saat mereka beranjak dewasa, bagaimana dengan barangkali pengelolaan keuangan lainnya, barangkali asuransi ataupun investasi, apakah sudah mulai bisa diajarkan kepada mereka? Justru kalau saya lihat adalah kita mau mengajarkan literasi keuangan itu harus pada saat basic, pada saat anak masih kecil. Sehingga pada saat masih kecil itu sudah kita ajarkan dengan cara yang benar. Karena setelah anak itu beranjak dewasa, dia itu akan berinteraksi dengan teman-temannya, dengan banyak orang, itu akan mempengaruhi cara berpikirnya. Jadi basic pelatihan atau pendidikan yang paling benar itu mestinya kita ajarkan sejak dini. Sehingga pada saat dia dewasa, dia sudah tahu bahwa ada dasar-dasar hal-hal yang boleh dilakukan, tidak boleh dilakukan, dan sebaiknya dilakukan seperti apa. Jadi memang prinsip dasar itu yang harus mereka pahami terlebih dahulu. Betul. Ya, agar tidak terpengaruh juga barangkali nanti Ya. di kemudian harinya ya Pak. Baiklah Pak Rusli, terima kasih banyak atas informasi dan kehadirannya ya Pak. Sama-sama. Dan pemirsa, demikianlah Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial untuk episode kali ini. Saya Chandra Dewi, terima kasih dan sampai jumpa. Dipersembahkan oleh